Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu perilaku amanah. Sebelum kita membahas apa itu perilaku amanah, perilaku amanah adalah salah satu dari contoh perilaku yang termasuk dalam akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu sendiri apa? Akhlak terpuji atau perilaku terpuji yaitu perilaku seseorang, baik ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan perilaku tersebut muncul secara alami tanpa dibuat-buat. Orang yang memiliki perilaku terpuji atau akhlak yang terpuji, dia itu mau mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada suatu paksaan atau tanpa ada maksud agar dipuji oleh orang lain. Perilaku atau akhlak terpuji itu ia lakukan semata-mata karena ingin menjalankan perintah Allah dan ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, membiasakan berakhlak terpuji atau berperilaku terpuji itu salah satunya yaitu dengan berperilaku amanah. Lalu apa itu perilaku amanah? Amanah itu sendiri berasal dari atau berarti jujur atau dipercaya. Nah, sedangkan pengertian amanah dalam segi istilah yaitu menyampaikan kepada orang yang berhak untuk memilikinya. Apapun itu amanah. Amanah itu jujur atau dipercaya. Nah, amanah yaitu melaksanakan sesuatu sesuai dengan haknya. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat itu bisa berupa janji, bisa berupa pesan, bisa berupa barang. Nah, jadi amanat itu sendiri bisa diartikan dalam sebuah kata benda. Nah, lalu amanah itu sendiri ada berbagai macam. Nah, di sini digolongkan ke dalam 4 macam amanah. Yang pertama ada amanah manusia terhadap Allah. Amanah ini berkaitan dengan ketentuan Allah yang harus dijaga seperti perintah sholat, zakat, puasa, haji. Atau bisa kita kategorikan amanah itu adalah untuk kita menjauhi larangan Allah. Amanah kita terhadap Allah itu adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Itu amanah manusia terhadap Allah. Yang kedua, ada amanah manusia terhadap manusia lain. Contohnya seperti apa? Misalnya kita meminjam barang orang lain. Nah, lalu yang kita lakukan apa? Setelah kita selesai meminjam barang tersebut, maka akan segera kita kembalikan. Jadi atau misalnya kita diberikan titipan, misalnya Bu Guru memberikan titipan barang kepada anak-anak untuk disampaikan kepada orang tua kalian. Contohnya misalnya dititipi kartu SPP. Nah, kartu SPP itu untuk disampaikan kepada orang tua. Amanah kita berarti apa? Yaitu amanah kita menyampaikan kartu SPP tersebut kepada orang tua kita. Itu contoh amanah manusia terhadap manusia lain. Yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa? Setiap manusia itu harus berlomba-lomba berbuat sesuatu yang terbaik atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi dia harus memiliki jiwa di mana dia harus bisa berbuat
yang mana perbuatan yang ia lakukan itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang keempat atau yang terakhir, amanah terhadap lingkungan. Amanah terhadap lingkungan itu seperti apa? Contohnya, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Nah, itu tadi adalah macam-macam daripada amanah. Jadi amanah kita bagi ke dalam 4 macam tadi. Selanjutnya ada cara mewujudkan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mewujudkan sikap amanah kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu menjaga titipan dan menyerahkan sesuai amanah yang diberikan tadi. Sudah Bu Guru contohkan. Misalnya Bu Guru memberikan amanah kepada kalian berupa titipan kartu SPP untuk diserahkan kepada orang tua kalian. Jadi cara kita untuk menjaga atau mewujudkan kita memiliki sikap amanah apa ya tadi? Apa yang dititipkan kepada kita, maka kita hendaknya menyampaikan kepada orang yang harus berhak untuk menerimanya. Yang kedua yaitu menjaga rahasia. Menjaga rahasia seorang muslim itu wajib, karena apa? Ketika kita bisa menjaga rahasia orang lain, maka dengan begitu kita itu akan dipercaya oleh orang lain. Tetapi berbeda ketika misalnya ada teman yang bercerita kepada kita, dia curhat misalnya, terus kita membeberkan rahasia itu kepada orang lain. Nah, berarti apa? Kita tidak bisa menjaga amanah, kita tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan atau yang dimiliki. Ketika kita diberikan amanah, misalnya kalian diberikan amanah oleh Bapak Ibu Guru sebagai ketua kelas. Nah, itu tidak disalahgunakan. Dalam artian seperti apa? Ketika kita sebagai ketua kelas, maka kita menjalankan amanah itu dengan baik. Contoh, mengingatkan kepada teman-teman kalau sudah waktunya belajar ya berada di dalam kelas, tidak bermain di luar kelas. Bukan malah karena kita sebagai ketua kelas kita salah gunakan kekuasaan kita, terus apa? Mentang-mentang sebagai ketua kelas mengatur semua teman-temannya dengan seenaknya. Ya, misalnya terus menyuruh-nyuruh temannya, itu ambilin itu, kamu yang ke bawah, kamu yang buang sampah. Nah, boleh kita menyuruh dengan dalam artian apa, meminta bantuan, tetapi sesuai porsinya, bukan menyalahgunakan atau kita semena-mena menggunakan kekuasaan kita sebagai ketua kelas untuk hal yang tidak baik. Selanjutnya yang keempat, harus bisa dipercaya. Nah, misalnya kita sebagai pemimpin dalam masyarakat, contoh misalnya diamanati sama lingkungannya untuk menjadi ketua RT. Nah, sebagai ketua RT kita harus memiliki amanah. Nah, bagaimana amanah kita? Kita menjaga nama baik daripada lingkungan kita. Misalnya kita mengajak kepada anggota lingkungan kita ini untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Jadi kita pergunakan amanah kita sebagai pemimpin di lingkungan kita ini untuk mengajak kepada hal-hal yang baik. Yang kelima, menunaikan kewajiban dengan baik. Nah, orang yang menjaga amanah itu harus dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dia sebagai contoh. Kita sebagai manusia ini sebagai contoh yang baik di muka bumi. Nah, selanjutnya mensyukuri nikmat dari Allah. Apapun yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, umur yang sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah, maka kita harus menjaganya dengan cara mensyukuri. Karena apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang kita syukuri ini contoh nikmat Allah yang kita syukuri, nanti Allah akan memberikan yang lebih. Yang terakhir, amanah seorang anak kepada orang tuanya adalah dengan menjadi anak yang berbakti. Menjadi anak yang berbakti itu seperti apa? Dengan tidak melawan orang tua kita. Kita
berbakti, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita selama yang diperintahkan itu adalah hal yang baik. Lalu bagaimana Bu Guru contoh cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal misalnya? Bagaimana kita menjaga silaturahim? Nah, dulu orang tua kita misalnya punya teman. Nah, kita tetap menjaga silaturahim dengan baik, menjaga nama baik orang tua dengan tidak berbuat yang tidak baik. Nah, baik. Sampai di sini sudah jelas ya. Kalau kalian belum jelas, boleh dibaca di LKS di halaman 40. Di situ ada penjelasan tentang perilaku amanah. Nah, nanti kalian baca ulang, kalian cermati apa-apa yang dicantumkan, apa-apa yang telah dijelaskan di dalam buku, dan Bu Guru menjelaskan ini sebagai tambahan, sebagai penguat daripada materi perilaku amanah. Baik, ada kurangnya Bu Guru mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholatnya, jangan lupa untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Selama kedua orang tua kita masih ada, kita hendaknya terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Ingat, ridhonya Allah ada atau terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Sebagai anak yang soleh dan solehah, kita hendaknya selalu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.